Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Ternoldi Wadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menutup pendidikan Sespimti Dikrek ke-33 dan Sespimen Dikrek ke-64 tahun ajaran 2024 di Lembang, Jawa Barat pada hari Kamis lalu. Polda Metro Jaya sukses dalam mengamankan proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pengamanan ini melibatkan sebanyak 1.291 personel gabungan. Divisi Humas Polri menggelar silaturahmi Kamtibmas di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Longko, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mengusung tema terorisme musuh kita bersama. Kita ke berita pertama. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menutup pendidikan Sespimti Dikrek ke-33 dan Sespimen Dikrek ke-64 tahun ajaran 2024 di Lembang, Jawa Barat pada hari Kamis lalu. Sejumlah pejabat utama Mabes Polri mendampingi, termasuk Kepala Sespim Lemdikat Polri Irjen Pol Krisnanda Dwi Laksana dan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo. Lemdiklat Polri. Upacara penutupan pendidikan Sespimti Dikrek ke-33 dan Sespimen Dikrek ke-64 dilaksanakan di Gedung Utario Suryawinata, Sespim Lemdikat Polri. Upacara diawali dengan pemutaran video selayang pandang dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kemudian dilanjutkan pembacaan laporan singkat hasil pelaksanaan pendidikan Sespimti Dikrek ke-33 dan Sespimen Dikrek ke-64 oleh Kepala Sespim Lemdikat Polri, Irjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Pendidikan Sespimti Dikrek ke-33 dan Sespimen Dikrek ke-64 tahun ajaran 2024 kemudian secara resmi ditutup oleh Kapolri. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga melakukan penandatanganan peserta didik dan penyematan tanda pangkat efektif, serta pemberian penghargaan bagi Sespimti Dikrek ke-33 dan Sespimen terbaik. Pemberian penghargaan Senyata Sumana Wira Utama disematkan kepada perwakilan yakni Kombes Pol Kusomo Wahyu Bintoro, Kompol Ardila Army. Dalam periode pendidikan tahun ini terdapat peserta didik dari Polri 76 orang, reguler 74 orang, program matrikulasi penyusuaian 2 orang, dan TNI 19 orang. Dari TNI terbagi menjadi TNI Angkatan Darat berjumlah 7 orang, TNI Angkatan Laut 6 orang, dan TNI Angkatan Udara 6 orang. Selain menghadiri upacara penutupan pendidikan, Kapolri juga menandatangani 3 prasasti, yakni Hugeng Memorial, Taman Kebijaksanaan, dan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 4 Sespim Lemdikat Polri. Bayangkara tingkat 4 Sespim Lemdiklat Polri tentunya sebagai wujud bela rasa bagi kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan. Sementara itu, Kasespim Lemdikat Polri Irjen Pol Krisnanda menyebutkan seluruh peserta telah mendapatkan penghargaan mengenai pentingnya moralitas, kejujuran, dan keadilan. Dalam sambutannya, Irjen Pol Krisnanda mengatakan bahwa peserta Sespimti Dikrek ke-33 dan Sespimen Dikrek ke-64 tahun ajaran 2024 juga telah mempelajari mengenai pengendalian diri dengan adanya kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Kasespim Lemdikat Polri menambahkan, para peserta didik juga telah ditekankan mengenai kepemimpinan dengan profesional, cerdas, dan modern. Diharapkan peserta dapat menjadi ikon kebinekaan, toleransi, anti korupsi, dan anti narkoba. Sementara itu disebutkan pola penempatan Dikrek Angkatan 64 berbeda dengan pola Angkatan 63. Hal ini disebabkan tantangan yang
ancaman yang dihadapi oleh mereka berbeda. Para peserta didik nantinya akan disebar lebih banyak ke daerah. Kami lalui bersama perjalanan proses pendidikan di lembaga Sespim Lemdikat Polri ini. Pendidikan ini menjadi amal ibadah kepadamu. Pembelajaran yang telah dilaksanakan di Sespim Lemdikat Polri menekankan moralitas dan penjabaran dalam keutamaannya. Yang pertama, pendidikan berbasis moral dalam kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Yang kedua, pengendalian diri dengan adanya kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Yang ketiga, membangun kepekaan, kepedulian, dan bela rasa bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Yang keempat adalah pemimpin dan kepemimpinannya yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Yang kelima adalah menjadi ikon kebinekaan, ikon toleransi, ikon anti narkoba, dan ikon Kita ke informasi lainnya. Kapolda Bali meninjau venue yang akan dijadikan tempat utama dilaksanakan acara Indonesia Afrika Forum kedua dan High Level Forum on Multiple Stakeholder Partnership. Kunjungan tersebut didampingi oleh jajaran pejabat umum Polda Bali. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya didampingi oleh jajaran pejabat utama Polda Bali mengunjungi venue yang akan dijadikan sebagai tempat utama pelaksanaan event internasional. Adapun venue yang ditinjau oleh Kapolda Bali adalah Intercontinental Bali Resort, Jimbaran, Kuta Selatan, yang nantinya akan digunakan sebagai venue gala dinner para tamu VVIP. Salah satu aspek yang ditinjau oleh Kapolda yakni terkait dengan pengamanan yang dilaksanakan di venue tersebut. Kapolda berharap event Indonesia Afrika Forum kedua dan High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership dapat berjalan dengan baik dan aman. Sementara itu, Kasatgas Walrokir memberikan arahan pada Subsatgas dalam rangka pengamanan konferensi tingkat tinggi Indonesia Afrika Forum kedua. Kegiatan ini dilakukan maksud kami untuk menyamakan persepsi dari masing-masing Subsatgas yang sudah dibentuk untuk memastikan pengamanan keseluruhan acara. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso selaku Kasatgas Walrolakir memberikan arahan kepada personel Satgas Pamwalrolakir dan TAA dalam rangka pengamanan KTT IAF dan HLF MSP kedua tahun 2024 di Balai Budaya Kirinata Mandala, Kamis 29 Agustus 2024. Kasatgas Walrolakir Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, dalam rangka operasi Puri Agung 2 tahun 2024, sebanyak 1.438 personel polisi lalu lintas dari beberapa polda diberi kepercayaan sebagai Satgas Walrolakir dan TAA. Subsatgas dalam mengamankan KTT IAF dan HLF MSP diantaranya Subsatgas Rute, Subsatgas Pamwal, Subsatgas Parkir, dan Subsatgas TAA. Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan mengetahui jobdesk dari masing-masing Subsatgas yang sudah dibentuk untuk memastikan pengamanan keseluruhan acara. Untuk memperlancar pergerakan pengamanan arus lalu lintas, seluruh personel yang bertugas difasilitasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 berbahan fosil dan listrik. Jumlah kendaraan yang dikerahkan kurang lebih 100 unit kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 sekitar 120 unit yang merupakan gabungan dari beberapa provinsi. Ya, jadi untuk kegiatan kali ini dalam rangka Operasi Puri Agung 2 tahun 2024 kembali Polisi Lalu Lintas diberi kepercayaan sebagai Satgas Walrolakir dan TAA. Untuk Kasatgas kami diperintahkan oleh Bapak Kakor Lantas, maka pada malam hari ini kita memberikan arahan kepada seluruh anggota yang terlibat dalam Satgas Walrolakir. Sejumlah 1.438 personil yang terdiri dari beberapa subsatgas. Ada Subsatgas Rute, Subsatgas Pamwal, Subsatgas Parkir, dan Subsatgas TAA. Ini semua untuk menyamakan persepsi, untuk mengetahui job description dari masing-masing anggota, sehingga mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan
pengamanan kegiatan ini dengan baik sampai akhir operasi, sehingga nama baik Bali maupun Indonesia di kancah internasional bisa lebih baik lagi. Dengan diselenggarakannya kegiatan penyamaan persepsi ini, diharapkan seluruh kegiatan pengamanan VVIP, VIP, dan delegasi dapat berjalan dengan aman dan lancar. Sementara di Jakarta, Satgas Operasi pada Tribrata Jaya 2024, Kamis pagi, memaparkan kesiapannya dalam mengamankan kunjungan Paus Fransiskus, serta pelaksanaan International Sustainability Forum 2024. Kesiapan yang dipaparkan oleh seluruh pimpinan ke-8 Satgas, diantaranya Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Warlolakir, hingga Satgas Humas. Pemaparan meliputi sejumlah aspek, mulai dari aspek pengamanan, pengaturan lalu lintas, hingga pengamanan rute dan anti-teror. Pengamanan oleh Polri yang diberikan pada kunjungan Paus kali ini adalah pengamanan kenegaraan, yang merupakan standar pengamanan untuk kunjungan kepala negara. Memaparkan kesiapan akan menggeladikan simulasi geladi posko. Sementara itu, Satgas Humas Operasi Tribrata Jaya 2024 mengaku telah siap mengkomunikasikan pengamanan sepanjang kunjungan Paus Fransiskus serta penyelenggaraan International Sustainability Forum 2024. Pada penugasannya nanti, Satgas Humas akan menerjunkan 16 personel gabungan dari Mabes Polri dan Humas Polda Metro Jaya, dan akan terbagi dalam 3 subsatgas, yaitu Subsatgas PID, Subsatgas Penmas, dan Subsatgas Multimedia. Humas itu melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian dari awal ya. Jadi mengawali kegiatan, artinya sebelum pelaksanaan operasi, ini merupakan bagian awal dari kegiatan, itu Humas sudah melakukan upaya-upaya ya, dari mulai peliputan, kemudian pembuatan narasi, kemudian setelah narasi dibuat itu dilakukan amplifikasi, dilakukan viralisasi, kemudian komunikasi dengan media, melakukan manajemen media, melaksanakan cyber patrol berdasarkan potensi-potensi kerawanan yang telah dijelaskan oleh Satgas Intelijen ya. Kemudian nanti menjelaskan kepada masyarakat upaya-upaya kepolisian yang sudah dilakukan terkait 2 kegiatan ini sehingga masyarakat bisa memahami, dan yang paling penting adalah menjelaskan upaya-upaya kepolisian sehingga ada dukungan dari masyarakat dan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Kemudian masyarakat juga terinformasi. Humas juga melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk melakukan mitigasi dan melakukan upaya amplifikasi berita-berita yang positif ya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan bendungan Lewi Keris di Kecamatan Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis lalu. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.